Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkulu. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang ulun muliakan, wabil khusus keluarga besar tuan rumah guru kita Haji Muhammad Nuruddin, terima kasih atas kesediaannya yang mengundang kita seberataan. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam ini dapat menambahkan keberkahan, manfaat untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Kebaikan daripada membaca cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru tadi kita ikuti pembacaannya. Berkata oleh Imam As-Sarri As-Safati rahimahullah, man qasada maulidan yuqra'u fihi maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah li'annahu ma qasada dhalikal maulid illa limahabbatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata beliau, barang siapa yang sengaja menyiapkan tempat ini disiapkan, malam ini disiapkan untuk dibacakan tadi cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menyiapkan rumah, yang menyiapkan tempat ini, kata beliau, sungguh akan Allah beri satu taman di dalam surga. Kenapa demikian? Karena bahwasanya orang tidak mau menyiapkan tempatnya, menyiapkan rumahnya untuk dibacakan maulid Nabi, kecuali karena memang rasa mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah mencintai Nabi, orang tidak bilang apa, ada masalah. Kenapa? Karena kita mencintai. Nah, Nabi bersabda udah sini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Lah kenapa begitu ganal jaminannya? Orang yang menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi, karena Nabi basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia tapi tidak sama dengan kita manusia. Kita lihat sejarah Nabi sebelum lahir ke alam dunia, Nabi berada dalam kandungan ibunya. Di dalam kitab Syamsul Hidayah, ketika mengandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunya mengandung akan Rasulullah. Itu banyak sudah keistimewaan yang nampak. Pohon yang kuning hijau, yang hijau berbuah, yang berbuah langsung masak. Sudah masak pulang, dia menjulur sendiri kepada kita. Jadi kalau kita nak ambil buah itu pada naik ke atas, dia menjulur surah. Ini dapat kita rasakan setiap membaca maulid Nabi, serba masak. Wadai masak, pisang masak, masak pisang, anggur masak. Ada payah kita berdiri mampir ke dapur, dia sudah bersuruh sendiri ke sini. Itu kan berkah, berkah membaca maulid Nabi.
Kita waktu hamil malah menyusahi mama. Kita dalam kandungan menyusahi mama mau. Kadang makan salah sedikit dua muntah. Kadang malah laki menjerujuk kamu sudah laki. Kita menyusahi Nabi kada. Kemudian Nabi lahir, kita lahir juga. Tapi Nabi lahir mamanya kada sakit, kita mama kesakitan, bertaruh nyawa di masa rapid dunia melahirkan. Kakaknya nyaman ibu-ibu itu 3 kali seminggu aku bulan nak. Cuma kali bulan nak. Jadi kita ini sudah tuhuk menyakiti kawitan. Maka bila sudah jadi orang sukses ganal kayak ini, jangan pernah membuat orang tua menangis lagi. Pantangan ganal, air mata orang tua jatuh sebab kesalahan yang kita lakukan. Karena kita tuhuk sudah membuat orang tua menderita. Nabi lahir, dan ada kotoran yang ada pada badan Nabi. Bahkan sampai wafat Nabi lalat tidak pernah singgah di badan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada manis dunia pada Nabi. Kita lalat berlangganan. Apalagi di Sol Fajar. Ada mau jauh lalat berapa boleh pulang. Kenapa? Nah, karena kita ini ada manis dunia. Karena ada manis dunia inilah maka selalu hidup resah hati, susah hati, gelisah hati, iri hati, dengki hati, timbul sakit hati. Beda dengan Nabi. Nabi lahir tali pusat sudah tertutup. Kita lahir sebagai pembumi. Tapi jangan bercita-cita melahirkan anak tali pusat terputung sendiri. Nah, pas sihatlah. Kalau anak lahir tali pusat terputung seorang, berarti kalau sudah terputung tali pusat, berarti terbunyi di dalam perut. Kalau Nabi memang tidak ada terbunyinya. Nabi berkeringat, kita berkeringat, tapi keringat Nabi tidak sama kita. Keringat Nabi berbau harum. Keringat kita baunya dipertanyakan. Itu dia boleh mandi. Ini selayang datangnya dia nggak ada mandi. Yang jelas ulun nggak ada mandi. Karena ulun dari pagi tadi tulak kemana tuh jauh tuh. Pakai speedboat pulang ke daerah Tamban sana. Patang tadi Pal 20 pulang. Di bawah Indra. Hanya sampai sini. Masa mandi belum. Makanya nama ada ulun nggak ada mandi. Kalau Nabi berkeringat, bau harum. Kita keringat, baunya ada harum. Nabi bisa beludah, napas. Nabi bisa beludah, kita bisa beludah juga. Tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Ludah Nabi bau berkah, ludah kita bau musibah. Namun kada percaya pian ludahi kawan tiga. Musibah. Kada sama. Nabi bergaul, kita bergaul juga. Nabi bermasyarakat, kita bermasyarakat juga. Tapi Nabi kada pernah mencela orang. Nabi kada pernah menjelikakan orang. Nabi kada suah menyambati orang. Kada pernah ribah Nabi. Kita kadang-kadang suka menyambati aib orang. Kita ni kalau sudah terbiasa menyambat kesalahan orang, penceramah gini sambatinya. Bila penceramah itu lakas datang sambatnya, ya dulu sarapan salah kerja. Nampak sarapan aja, lambat datang salahkan juga. Tengok-tengok lambatnya datang, mentang-mentang laris dia datang telat terus. Setelah ada yang nyambat ulun tadi. Kadang-kadang kita ini suka menyalahkan orang. Nang disambat pandau orang, aku kurang. Parah lagi, kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau turap kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa kena terganggu? Mengganggu kan dia pul. Habis itu kawan pasukan pul. Berarti yang menyambati orang itu ada lebih baik daripada yang disambati. Nabi kadang mengajarkan itu. Nabi berakhlak mulia. Kenapa? Khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Inilah harapan kita mencintai Nabi agar kita dapat menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam segala kehidupan. Karena Nabi segala kehidupan, karena Nabi belah mulia Nabi. Karena ada pada Nabi, bila kita miliki apa yang ada pada Nabi, maka kita tak umpat menjadi mulia. Kata Imam Junaidi rahimahullah, arba'un turfa'ul abdu ila a'la derajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 macam amalan yang dapat diterangkat derajat kita hamba di sisi Allah sekalipun sedikit ilmunya.
Kita kada kau banyak ilmu. Apalagi kita tuh ada. Kada kau lagi. Satu ulun ni masuk ke pondok pesantren, pengasuh mikir menerima. Ini je pengasuh dia terima hukum maharagu ni. Oh, lebih hiraan seminggu. Kita suruh ada kawan kita kada kau banyak berilmu karena kita tidak cerdas secerdas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa, apa yang didengar pasti hafal. Ada yang mengatakan gurunya menyampaikan hadis 600 hadis dalam satu pertemuan, KA 600-nya hafal. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, kita umur 47 tahun, jangankan Al-Quran alifan dia hafal. Ayat pelangganan kuliah kulhuwallah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhuwallah. Maka ketujuh banget jadi imam, kadang mungkin tergawin sedikit, menciruk maju. Bini dibawa, anak nang halui dibawa, sampai anak nang halui hafal nang dibaca abahnya. Begitu rakaat kedua imam membaca Fatihah, amin, jenang anak bisik ke mamanya, mak abah pasti mereka kulhuwallah pulang begitu. Nah, sila abahnya keinginan anak ayat, pindah ayat inna a'taina. Dan jadi a'taina kada tetamu, kabuli-buli. Inna, waduh dia nang bini kawat nang Tuhan ya. Kalau kada digani bila selesainya terpaksa nang bini menggani inna lillahi wa inna ilaihi kita kada cerdas. Sekalipun sedikit amal, kita kada kau banyak beramal. Imam Malik beramal semalaman guring satu mat saja langsung mimpi berjumpa Rasulullah. Imam Malik bila termimpi malam siang jadi kenyataan, kita mana ada. Tadi bagus, kenapa? Mimpi kada kawan kampung. Kalau jadi kenyataan gewat kita. Tadi malam termimpi disertai anjing. Kalau jadi kenyataan sabukahan kemana kita? Untung cuma mimpi. Kadang mimpi bawa musibah. Melihat buaya timbul tinggalan. Sampai semotong diambil dia lera. Makanya 6 bulan nungkak kada bayar. Musibah namanya. Nah, Imam Malik mimpi malam melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis penyu Madinah. Paham sidin, besok aku di sini kedatangan murid yang haus ilmu, hadeng sidin. Ternyata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu cerdas bukan main, amalnya bukan main. Tapi ada 4 kesempatan supaya naik pangkat seperti mereka diangkat pangkatnya. Pertama, al-hilmu, punya sifat hilm. Hilm itu artinya tidak gampang marah. Hilm itu penyantun, pemaaf, lapang dada, gampangan. Orangnya halus rasa, mudah tersentuh. Orang yang peduli dengan kepentingan orang lain, orang yang pemaaf. Yang kesimpulannya, nyamannya dia guru saya. Hidup ini supaya naik pangkat, hiduplah bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Seperti sayangnya orang tua kepada anaknya, orang tua sayang kepada anak sepanjang masa. Maka ada 2 nang kada pernah dengki, jangan kita menduga dengki nang 2 ni. Pertama, kedua orang tua ada pernah dengki dengan anaknya, sekalipun anaknya sugih, orang tuanya rumah pirut sebelah kada bapak. Dia kada pernah dengki. Tidak ada orang tua mendoakan anak muda engkau bangkrut, kecuali orang tua berbulan. Hanya pintar ya memang. Yang kedua, nang kada pernah dengki adalah guru kepada murid. Maka jangan merasa mantang kita hebat lalu kurang adab dengan gurunya. Kadang-kadang waktu munduk adab dengan guru bukan main. Setelah habis munduk merasa hebat pada guru, makanya ada lagi hormat. Kenapa? Guru ada yang kada kita miliki tapi dimiliki guru, sekalipun kita lebih alim daripada guru. Apa dia? Keberkahan. Maka itu guru kada pernah dengki kepada muridnya. Sekalipun murid lebih hebat daripada gurunya, guru tetap gembira. Maka itu kita senantiasa jangan bermarah-marahan, bersayang-sayanglah seperti orang tua sayang dengan anak. Kita kalau bermarah-marahan mana ada untungnya? Ada kisah orang tua 70 umur datang ke rumah dokter, anak mengatakan konsultasi begitu, menceritakan penyakit, minta jalan keluar, namanya konsultasi. Jadi dia orang tua, apalah dokter salahnya, ulun ini selalu minik kepala. Dia dokter berapa umur pian 70 tahun. Dia dokter biasa lepas itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Tersinggung si Den. Jangan padahal kebanyakan makan apakah begitu. Ini padahal 70 tahun pulang. Kenapa di dokternya itu kunang kanan selalu sakit. Dia dokter biasa lah itu bawaan orang umur 70 tahun. Salah ikam dokter aja. Kamu ini bawaan 70 tahun kena kanan kiri kan sakit. Ini tumbai Allah Ta'ala maulahkan. Ini tak emosi nah.
Pikir hadis itu sebakas lagi kau nyampe 70 tahun. Nampak madang untuk hari kemiskin, melapau tangan sebelah ke kepala. Bertanya pulang, kenapa li dokter? Akhir-akhir ini ulun selalu sakit pinggang. Ya dokter biasa lah Pak, itu sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampar dan sebakas. Kenapa ya dokter Pak kau tampar aku? Ya orang tua biasa lah dokter. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dapat hadiah tamparan sebakas. Makanya kalau kita bisa sarikan, orang anak baik Tuhan kita ditamparnya. Makanya hidup kita jangan bersesarikan satu. Yang kedua wasaka, supaya naik pangkat di sisi Allah, hidup umurah. As-sakhiyu karibu minallah, karibu minan nas, karibu minal jannah, baidu minan nar. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Cuman ngalih jadi orang pemurah bukan gampang. Ada kisah dulu kita di TikTok atau di YouTube tuh. Karena ada orang kiai ini berpikir, ya Allah sudah dua ulun ini termasuk ke dalam hadis Nabi menjadi orang pemurah yang disayangi Allah. Sebenarnya dibisikan belum ada di sini sudah apa saja aku sudah membantu, rancak ulun bersedekah, rancak membantu orang. Ini mungkin ulun sudah termasuk, ya bisikan belum. Justin bukan percaya, boleh buktikan hari ini ulun berniat berapa haja dapat rezeki sehari ini semuanya ulun sedekahkan kepada satu orang yang pernah ulun temui pertama kali. Sekalinya ada lewas ada bunyi mengatok pintu rumah. Sekalinya bos yang datang, orang sugih pernah di kampung tuh membawakan hadiah. Udah guru ada apa? Ulun ada niat guru aja bila kabul hajat memberi pian. Ini hadiahnya berapa Justin? 5.000 dinar. Hitungan keping emas 5.000 keping emas. Berarti duitnya di atas 5M. Maka sidin seumur umur kan sumpah acak duit 5M. Maka niat tadi sudah hendak disedekahkan seberataan, kata separuh ditinggal dengan disidin. Tapi kan sudah terniat. Sakalnya sayang, sakalnya datang pulang bisikan, han pemalar dua ibian. Masa birian orang dipalarakan. Namun mencari seorang, bakabun seorang, pemalar wajar, anak mencari ini birian orang, kenapa dipalarakan? Kaca ulunnya, tumak ceramah kemana-mana diberi orang, kan kenapa dipalarakan? Makanya ulun panggil anak ulun, kumpul ketiganya, abah kita bangun pesantren aja. Jadi ikam kita majar aja sepadingan situ, seminan tuan, sepanakan, sepidun majar aja. Aku unik. Makanya selama ulun ceramah ke Banjar ini 2022 sampai wah ini ulun kada pernah memakan duit ceramah selembar pun di rumah kali. Ulun makan nasi. Ini alhamdulillah selesai pulang ke rumah. Apa pondok 3 tingkat 17 kali 15 hampir selesai dah, boleh dikatakan selesai, tapi hutang masih 300 juta. Jadi bila orang memilih ulun semuanya untuk pesantren. Apabila dipalarakan, pilihan uang dipalarakan juga. Tadi apa? Anda dapat as-sakhiyu karibu minallah. Ayo hanya sedih mengitu kusidakahkan saja. Makanya rupanya hari itu ada orang miskin, rambut panjang, lalu tukang pangkas rambutnya bersepeda. Di Pekalongan waktu 91 ulun mondok di Jawa Tengah itu masih ada lagi pangkas rambut, tukang gunting rambut bersepeda tuh, pangkas rambut, gunting rambut. Ternyata ada orang miskin rambut panjang, Justin gunting rambut ke Pak sepian hendak hai Justin tapi duit belum ada, kain naik madang berduit. Oh jadi tukang pangkas kada payah berduitan, kada payah bayar, gratis saja kimpian. Mengka itu ayo aku Justin dudukan bergunting, keluarlah kiai yang membawa duit 5M tadi, melihat ada orang miskin bergunting, nah rezeki sidin bawa pandai ke sana, nih dan sana. Ulun ada niat berapa haji dapat rezeki hari ini, semuanya ulun sedekahkan ke pian. Nah karena pian pertama ulun jumpai Uji sidin, ulun juga pasang niat tadi berapa haji dapat rezeki hari ini, julung tukang gunting. Haji ini kenapa sama menambah kok? Pikirkan dan sana kai. Kenapa? Ini bukan sedikit duitnya, ini 5M kan, jangan bergunting pemalan juga pian. Sudah dijulung Mas Yudi sama-sama lagi. Nah, dapat dia atur sudah wakaf masih lagi dia atur orang. Sudah mau kapakan tanah, kita sedikit yang diungkit lagi. Ini sudah mau kapakan lagi 6 pesantren diungkit jualnya. Ada aku di hadapanku kejadiannya gimana? Dipilih juga. Jadi manusia. Hati-hati aja ini. Sekalinya dijulunglah ke tukang gunting. Oh ya tukang gunting jangan dijulung ke ulun. Ulun sudah berniat mengguntingnya gratis. Apabila ulun mengambil, berarti ulun mengubah niat sebab duit 5M. Duit 5M kada ada artinya daripada mengubah niat baik Presiden menangis kiai. Rupanya nang berdua ni wali. Kalau di wali siapa bungol menolak lagi. Lu bersedekah tu belakangan dulu. Kalau suruh mengajak duit 5M, tapi karena ini wali menangis. Kiai ini menangis. Presiden hina ternyata di hadapan orang yang mulia. Kalau saya hanya mengejar harta, akhirnya
buangin ke laut. Cuman jadi ingat dulu aku di laut mana kayak gitu. Laut nang intang nang Sari Sakti ini kita jadinya esok. Tapi kita tahu Bang, begitu sulitnya nggak jadi pemurah. Tapi bila jadi maka disayang Allah. Nang ketiga buat tawadu, hidup harus merendah diri. Sehebat apapun kita, ada boleh kita merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Nang hebatnya ada boleh. Kenapa sebab? Karena perlu kita ketahui, sekurus-kurus ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Selamak-lamak ikan pasti ada tulangnya. Mana ada ikan gak ada tulang? Mana ada ikan gak ada daging? Artinya sejelek-jelek kita ada kelebihan, sehebat kita ada kekurangan. Ada kisah profesor anak mengadakan penelitian bagi para sungai, naik perahu jungkung. Dulu ada pakai mesin, ini pakai mesin kelotok. Sekalinya kayu hadapan sikong, belakang sikong. Profesor duduk di tengah, letakkan on di hadapan ikan sekolah napa ding. Ada sekolah lagi Pak Ai, tamat napa SMP. Kenapa kada menyambung duit dia kasihan nasib nulis dia. Berarti ikan ini menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Takoni pulang yang di belakang sekolah napa ding, tamat SD. Kenapa kada nyambung duit gereja. Berarti ikan ini ding aja parah daripada di hadapan lagi. Berarti ikan ini menyia-nyiakan separuh hidupmu. Sekarang ini sampai di tengah laut, perahunya bocor, karam. Dan yang kedua Pak Profesor kami nak bertakon, pian bisa lah berkunyong, bisa lah berenang, ada bisa ya Profesor cuma berarti sepian ini Pak sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu mati pian. Kami masih ada separuh lagi berkunjungan, ternyata hebat bagaimanapun pasti ada kurangnya, kurang bagaimanapun pasti ada lebihnya. Maka belajarlah meniru Rasulullah, Nabi syahidal haya wa tawadu, Nabi bersangatan, pemalu dan rendah hati. Yang keempat, supaya naik pangkat wa husnul khuluq, punya budi pekerti yang baik. Kata Imam Yusuf bin Asbad, orang berbudi pekerti yang baik ada 10 macam tandanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang ini akan kita sambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah, dia guru kita mengundang kembali. Jadi kurang minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله
بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Sahendra. آمين يا الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وصلى سبحان الله وبحمده وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من الوائل خيرا في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وعملا متقبلا نقدم ذلك ونريد لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليهم أجمعين وكل صحابة وقرابة وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من رجعهم وقرابة من أموات المسلمين كافة عامة من الزائر ولا زائر لهم ثم إلى ركبة عباد الله الصالحين من مشارق الأرض وغرب بر وبرها إنما كانوا على الأرواح يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ثم إلى رجل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البجري البجري ثم إلى روحي الشيخ جمال الدين أحمد قصاصي ثم إلى روحي حجي مختار بن حجي درساني ثم إلى روحي Sahdian Nurul Saputra bin Haji Jahri Sumailawi Haji Khadijah binti Haji Adin Sumailawi Haji Mukhlis bin Haji Mukhtar Sumailawi Datu Muhammad Arsyad bin Datu Jamaluddin Sumailawi Haji Haibadiyah binti Basri binti Haji Basri Sumailawi Abdurrahman bin Haji Abdul Razak Sumailawi Siti Ubaidah binti Datu Muhammad Arsyad Sumailawi Zainal Arifin bin Anam aini wa usulihim wa fura'ihim wa walidina walidihim wa muatina wa muatihim wa muati muslimina ajma'ina wa usilihim wa tawba dhalika min la ilayhim Allahumma jala bidannahum minan nar wa bidannahum minan nar wa sirannahum minan nar wa najatannahum minan nar wa isfannahum minan nar birahmatika ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin Allahumma maghfiratuka wa sa'min dhunubina wa rahmatuka wa raja'in lana min a'malina Allahumma akhtim alayna bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib 'alaina bis sabri wal maut wa najatan min an-nar wa aqwali hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum مبروك مبروك عليك مبروك 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 عليك مبروك ميلادك مبروك مبروك
Aku aja tolong tahun. Amin. Mamanya Ilman tuh. Hai, kemana? Makan dulu. Ambil dulu. Ya, tolong. Nah, ambil dulu. Nah. Ambil. Ya, ambil waktu. Ambil waktu ya. Ambil atasnya. Masih sifat 7 ya? Masih dia sifat 7. Oh, lain Hendranya lain. Tuh, itu Bang Hendra. Biar langsung kita bertamu di mana Jiduni, mana Jiduni di kandangan. Enggak, awas deh. Bosan mendulang. Kan guru cak nih wadah aja Jamilah. Biar cak malam di wadah Hasan. Ambil waktu apa? Ini. Habis pulang. Bisa lagi kan nih. Oh ya. Makanan. Masih kah? Dijambut nanti gambut di BSD. Biasa enak punya apa sini ya. Oke. Aduh. Nggih. Panjang banget. Barang mana? Nah, mana kita. Asli. Mana?
Buat. Ang belum nasi nak, lebih nasi nak. Nah. Makan. Lalu ka yan? Yun ini. Lalu ka dyan. Yun ini. Wah. Agak yun nila. Cukup ka dah? Nah, yun ini. Nah, yun. Kawan-kawan yun ini udah nandoyon. Ada kalau makan makan. Lah, yun ini. Makanan. Nasi lagi. Lah, jagangan yun ini. Kaya na makahiga yun ini. Hindi na makahiga yun ini. Banyu. Lagi. Baru banyak. Punya menu yang kosong Pak, itu udah nasi. Nasi kah lagi? Ada lagi kan udah nasi kah lagi. Kalau sangnya tadi itu. Jadi bu yang ini bintang bu, ini umum mana kamu? Ini bu yang. Itu ada banyu di dalam. Banyu. Banyu ada kabelnya. Aku ada. Nah. Waalaikumsalam. Nah, pas benar. Ya silakan. Kamu kok. Ya, siap. Ayo. Nasi lagi. Untuk kantong dulu. Ini hijau apa? Habis nih mana habis? Habis sudah habis. Main cepat aja bisa. Gampang lah. Banyu Pak. Ada banyu. Bingung anak kan. Habis bingung anaknya. Bingung anak, bingung mamanya kan.
Saku ah. Tak dading ulang saku nih. Mamanya jauh. Ini habis. Waalaikumsalam. Ini acara maulid habis maghrib tadi ini sudah selesai. Ini dulu barangnya. Sini benar apa mana? Ada ini barang pada mana? Maulidnya pada maghrib di cepat selesainya. Susu. Tarik banyak. Lagi kan, lihat tujuannya. K7 ini. Perintahnya kasih barang. Ada ya. Masih. Sudah anak bulan nih. Bagian papunya baru. Kasih kan, ini nasi yang ada. Itu belinya anak. Kon. Sini. Terima kasih yang sudah bergabung lah, komentar lah. Ada yang mana jangan bergeraknya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.